Gitu. Betul. Tapi sebelum masuk ke sana, kita update beberapa informasi dari dunia olahraga, termasuk soal drawing Liga Champion ya Mas Oh, Bur ya? Liga Champion, betul banget. Yang Jadi, baru digelar semalam ya Mas Bur? semalam kan dilakukan drawing Liga Champion, jadi fase Liga kan dari dalam 3 tahun terakhir tuh ada sedikit Perubahan pergeseran atau regulasi ya? perubahan regulasi ya. Jadi ada 36 tim di Liga Champions musim ini, kemudian 36 tim itu kan dibagi dalam 4 pot ya, masing-masing potnya berisikan 9 tim, akhirnya ketemulah hasil dari drawing itu. Jadi nantinya masing-masing tim akan menjalani 8 pertandingan, 4 kandang dan 4 tandang. Jadi misal kayak MU nih MU kan berada di pot 2 tuh. Nah, dia nanti akan menghadapi 2 tim dari pot 2, 2 tim dari pot 1, 2 tim dari pot 3, dan 2 tim dari pot 4. Nah, hasilnya seperti yang sudah dirilis UEFA semalam ya. Kita ambil contoh ini dulu deh. Dan ada dua pemain timnas Indonesia ya Mas Bur yang akan berlaga di Liga Champion musim depan tuh ada Emil Audero dan juga Calvin Verdong. Nah, berdasarkan hasil, karena kan Emil main di Como ya, kan kabar terbarunya Como nggak mau ngelepas Emil, walaupun Emil diincar sama Juventus ya. Jadi Como mempertahankan Emil mungkin karena regulasi ini. Jadi kalau di Liga Champions kan kewajiban untuk pakai pemain homegrown player dan juga pemain lokal ya kasarnya. Nah, Emil kan statusnya homegrown player kan, dari Italia dari ya, Italia, kecil dari Italia, makanya Emil dipertahankan. Jadi Juventus milih akhirnya ngambil kiper mana gitu buat pelapis Vicario, dan akhirnya Como nih selaku klub Emil akan menghadapi PSG, Barcelona, MU, Real Betis, RB Leipzig, Feyenoord, Lens sama AEK Athena. Ini kan klub-klub berat semua ya. Tapi harusnya dengan kelasnya Como sih oke lawan PSG, Barca, MU ya kalah tipis atau ya harapannya bisa imbang lah. Tapi kalau lawan Real Betis, Leipzig, Feyenoord, Lens sama AEK Athena sih harusnya bisa. Menang ya, Mas Karena Bur? Como di Liga Italia musim lalu aja bisa finish peringkat 4 kan. Betul. Itu nunjukin kualitas mereka gitu. Nah, sedangkan klubnya Calvin Verdong nih, Lille, akan menantang Bayern Munich, Arsenal, Real Betis, AS Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Slovan Bratislava, sama Stuttgart. Nah, ini kalau saya pribadi melihat Lille mungkin secara level masih di bawah Como ya. Karena kan secara materi pemain Como lebih oke lah kan. Ada Baturina, ada beberapa pemain lagi memang punya kualitas kan. Karena pelatih juga Fabregas yang punya pengalaman panjang di ketika bermain. Nah, pelatih Lille ini juga pelatih baru nih, Davide Ancelotti, anaknya Carlo Ancelotti kan pernah jadi asisten bapaknya di beberapa tim termasuk di timnas Brazil kemarin. Nah, kalau Lille kan tadi lawannya itu, kalau saya melihat kans Lille untuk lolos ke 16 besar terbuka, tapi paling via playoff kali ya. Karena kan regulasinya nanti di klasemen akhir 1 sampai 8 lolos otomatis ke 16 besar, sedangkan peringkat 9 sampai 24 akan main di playoff. Betul. Nah, paling kita bahas dikit kali Mbak Janti ya, soal misal kayak MU deh. Nah, ini MU yang ditaruh di pot 2 lawannya Bayern Munich, Atletico Madrid, Roma, Sporting Lisbon, RB Leipzig, Villarreal, Sabah, sama Como. Kan tadi Como kan. Nah, kalau juara bertahan PSG akan menghadapi Barcelona, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, dan Como. Nah, Mbak Janti siapa nih jagoan ini Mbak Janti? Ya, tetap kalau klub nggak ada yang didukung-dukung banget, tapi biasanya kalau ada pemain timnas Indonesia pasti akan lebih ramai disorot ya Mas Bur. Gimana pun juga, walaupun nantinya bisa terseok-seok karena menghadapi lawan Tim-tim yang nggak bagus ya, mudah, ya, tapi tetap harus didukung apapun. Tapi kalau Como sama Lille, saya yakin sih bakal ikut bisa lolos ke bakal main playoff playoff-nya ya. Untuk lolos ke 16 besar kita nggak tahu, tapi untuk kans untuk ikut playoff sih terbuka sih. Nah, ini menarik menantikannya ya, gimana kiprah dari para wakil Indonesia nantinya saat berlaga di Liga Champion ya Mas Bur, dan juga liga-liga lainnya bersama Como dan juga Lille gitu ya Mas Bur. Nah, tadi udah ada drawing soal Liga Champion. Kemarin juga ada drawing Piala Asia kualifikasi Piala Asia U17 2027 ya Mas Bur. Dan timnas Indonesia U17 katanya masuk grup yang sedang-sedang aja ya Mas Bur ya. Relatif mudah ya. Ya betul. Tapi walaupun kita nggak bisa ngeremehin juga Afghanistan nih. Kalau dari drawing yang kemarin diadain di Kuala Lumpur, kita tergabung di grup A ya, Indonesia bersama Myanmar. Myanmar tuan rumah kan. Terus ada Afghanistan, Filipina, sama Kamboja. Ini di atas kertas mungkin Myanmar, Filipina, sama Kamboja itu bisa kita kalahin. Tapi kalau Afghanistan nih masih 11-12 nih, atau masih kita waspadain. Dan juga kan ini timnas Indonesia U17 ini hitungannya masih tim yang baru ya. Jadi
kalau di foto nih ada Mirza, ada kawan-kawan, ada Mirza, beberapa pemain lain yang kemarin main di Piala ASI U17 2026. Udah nggak bisa main Dia ya Mas mayoritas Pur? pemain udah ganti sih harusnya, karena kan ini proyeksi U17 untuk tahun depan kan. Makanya pelatih juga baru kan dari Portugal, David Nascimento, dan beberapa hari lalu menang lawan Uzbekistan dengan skor 6-4. Dan kemarin tuh harusnya uji coba lagi lawan Uzbekistan, cuma belum dirilis karena uji cobanya tertutup ya. Tertutup. Jadi makanya kita tunggu gimana hasilnya. Ya harapannya sih timnas U17 yang pernah berprestasi di era Nova Arianto bisa mengulangi prestasi serupa di kepemimpinan David Nascimento ini. Walaupun di era Kurniawan juga sebenarnya bagus, cuma kita apes aja kan segrup sama Jepang sama Cina di fase grup, dan Jepang sama Cina akhirnya ketemu lagi di final kan. Itu nunjukin memang kalau level mereka tinggi, dan kita lawan Cina cuma kalah tipis 2-1 kalau nggak salah, dan lawan Jepang kalah 2-0, dan bahkan kita menang lawan Cina ya. Kita menang lawan Cina 1-0. Dan kalah lawan Qatar, kalah lawan Jepang waktu itu. Dan harapannya di kepemimpinan Nascimento ini bisa ada perubahan yang positif lah. Karena kita pengen juga ngelihat timnas Indonesia kelompok umur semuanya di semua level lolos Piala Asia dan bahkan Piala Dunia. Ini kalau dari kualifikasi Piala Asia U17 2007 ini berapa tim yang bisa lolos nanti ya ke Piala Asia? Kan ini ada 7 grup ya. Jadi ada 7 grup, nanti yang diambil hanya juara grup. Jadi Piala Asia yang digelar di China ini di tahun depan kan akan diikuti 16 negara. Jadi udah ada 9 negara nih yang lolos berdasarkan hasil dari Piala Asia kemarin. Kan jadi 9 negara ini 8 tim yang lolos perempat final plus tuan rumah. Jadi 9 kan. Kayak ada Vietnam di situ, ada Jepang, ada China, ada tim-tim elit lah yang biasa kita Jepang, lihat, Korea gitu, gitu-gitu ya Mas Bur udah ya. lolos 9 negara, nanti 7 lainnya ini dari kualifikasi. Nah ini kan kalau kita merujuk ke Piala Asia U17 tahun 2026, Indonesia nggak ikut kualifikasi kan, karena di Piala Asia U17 2025 Indonesia masuk perempat final, alias lolos juga ke Piala Dunia U17. Makanya waktu itu banyak orang yang bilang, Indonesia era Kurniawan kalau ikut kualifikasi juga nggak bakal lolos ini kan. Tapi kan nyatanya di Piala Asia U17 kita bisa bersaing ya. Bahkan kita ngalahin China, tim yang lolos ke final gitu. Makanya di era sekarang nih kita ya selaku pecinta sepak bola Indonesia belum pernah lihat nih pola permainannya kayak gimana. Karena belum pernah disiarin di TV kan. Mungkin pertandingannya tertutup ya Mas Bur. Tertutup. Nanti mungkin di Oktober mungkin akan disiarkan gimana pola permainan dari si David Nascimento nih, pelatih yang pernah nanganin JIJS ya di FC Eindhoven di tahun sekitar 2018-2019 gitu. Nah, kita nantikan aja kualifikasi Piala Asia U17 yang bergulir November nanti dari 8 sampai 20 November 2026 nih. Oke, Zoners. Nah, selain berita 2 tadi ada juga kabar dari salah satu bintangnya timnas Indonesia nih, Ivar Jenner. Katanya sempet dirumorin mau ninggalin Dewa United. Tapi katanya sekarang dipastikan akan bertahan ya Mas Bur ya di Dewa United ya. Ya, Pak Presiden Dewa United itu kan Pak siapa? Satria nggak salah namanya. Itu kan mengonfirmasi Ivar Jenner bertahan. Dulu kan sempat ada kabar katanya Ivar Jenner cuma dikontrak 6 bulan ya. Sebenarnya itu kalau informasi yang saya dapat, Ivar Jenner sebenarnya dari awal tuh kontraknya 1,5 tahun. Jadi kok banyak yang bilang, Ivar Jenner udah bebas transfer nih atau free agent di tanggal 1 Juli. Tapi nyata itu Jenner masih punya kontrak 1 tahun lagi. Sama Dewa United Dewa United. Dan akhirnya dia stay kan. Kan kalau ditanya kenapa sih Ivar Jenner bertahan di Dewa ya, karena memang kontraknya 1,5 tahun. Dan dia juga merasa nyaman juga di Indonesia. Jadi walaupun banyak yang bilang sangat menyayangkan Ivar Jenner berkarir di Indonesia, ya nggak masalah, dia masih muda. Karena saya baru 22 tahun ya Mas Bur ya. 22 tahun masih bisa bounce back juga ke Eropa, dan kabarnya kan kata Presiden Dewa juga dia udah kayak ada kesepakatan gitu loh untuk gabung klub Liga Belanda ya di musim depan kan. Jadi ya masih ada peluang Ivar Jenner untuk ningkatin karirnya. Terus juga kalau banyak yang bilang, Ivar Jenner udah nggak kayak dulu pas main di Young Utrecht. Dulu kan dia disebut-sebut kayak Toni Kroos ya, Ivar Kroos gitu. Ivar Kroos. Umpan-umpannya lagi membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kan keren-keren banget. Betul. Ini ya mungkin penurunan level permainan Ivar Jenner saat ini lagi mengalami penurunan, tapi bukan berarti trennya bakal turun terus. Namanya pemain bola kan ada masa dia turun, ada masa dia naik. Jadi bagi Ivar Jenner, Rafael Struijk, Mauro Zelstra yang saat ini lagi disering dicengin lah sama ya oknum-oknum. Ya mereka masih ada kesempatan untuk membalikan performa. Kita tahu kalau kita gesernya ke temannya Ivar Jenner, Rafael Struijk kan juga kemarin dia golin tuh. Dewa United 7 coba lawan klub Australia, Brisbane Roar, Dewa United menang 4-0.
Rafael Strijk golin Ngegolin. pembuka kan, gol pertama. Itu nunjukin kalau Dewa United dan juga Rafael Strijk ya terus berkembang gitu. Betul. Dewa United ini juga nggak bisa nggak bisa diremehin di Super League musim depan. Dilatih oleh Osmar Loss. Osmar Loss ini merupakan mantan pelatihnya Buriram, pernah bawa hat-trick juara di musim 2024-2025. Dia juga sosok yang bawa Sandy Walsh sama Sen Patinama buat gabung Buriram di tahun 2024. Juga pernah bawa Persepolis juara Liga Iran. Makanya kalau kita sekarang kan terlalu berfokus ke Persib, Persija, Persebaya. Nah ini Dewa United juga nggak bisa dipungkiri. Contoh mudanya kita lihatlah hasil laga uji coba kemarin lawan Brisbane Roar kan. Ya kita tahulah Brisbane Roar atau klub-klub Australia itu nggak mudah buat dikalahin sama tim Indonesia kan. Paling klub Indonesia kalau ngalahin klub Australia kayak tahun 2006 tuh ingat banget Persik ngalahin Sydney FC. Itu cuma menang 1-0 dan mainnya itu pun jam 12 siang. Kenapa main jam 12 siang? Karena kalau main sore khawatir hujan. Kalau hujan tuh Stadion Manahan banjir. Jadi waktu itu kan harusnya mainnya Rabu, tapi karena banjir ditunda tuh sampai menit kesekian udah main terus ditunda gara banjir. Kira digeser besoknya. Akhirnya main jam 12 siang. Ya gimana gak kelojotan pemain Sydney kan. Kalau pemain Indonesia mungkin ya udah biasa lah main siang. Akhirnya Indonesia panas. Atau Persik Kediri saat itu yang dilatih Dani Rukito apa Jay Hartono di antara dua pelatih. Kayaknya Dani Rukito deh. Menang 1-0 lewat golnya Berta Yuana kan. Di luar kemenangan Persik atas Sydney FC kayaknya hampir nggak pernah ya klub Indonesia menang lawan tim Australia. Kecuali Persib Bandung di laga uji coba juga waktu itu tahun lalu lawan Sydney Western Sydney Wanderers 1-0. Nah, nanti kan di weekendnya juga ada Persija lawan Brisbane Roar. Nah, makanya Sintayong kayaknya dalam tekanan nih. Jadi setelah Dewa United bisa menang 4-0, masa ya Persija nggak bisa menang gitu kan. Dan kalau bicara soal Brisbane Roar juga Rafael Strijk mungkin udah mengenal permainannya ya Mas Bur, karena pernah main di situ. Ya, kemarin juga pas lagi ngobrol sama Bung Labib, dia juga bilang kalau suruh prediksi siapa aja klub yang bisa bersinar di musim depan Super League, tetap masukkan nama Dewa United di luar Persib, Persija dan juga Persebaya. Satu lagi yang disebut Bung Labib adalah Borneo FC gitu. Borneo juga biasanya kan dia rekrutan pemainnya bagus-bagus ya, walaupun pemain-pemain baru nih ada banyak pemain baru, pelatih juga baru, ya kan biasanya suka bikin kejutan juga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.